Ya. Oke, baik Salihah. Bu Uri akan mulai dengan salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Salihah. Untuk pagi ini bagaimana Salihah? Kaifa halukunna ya Salihah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Salihah, untuk kelas mengganti ini berarti nanti ada bahasa Inggris juga ya untuk pukul 13.15 nanti ya. Semoga Salihah tetap semangat ya dalam menimba ilmu, karena hari ini adalah berarti secara technically ya. Salihah berarti pembelajaran terakhir sebelum nanti naik ke kelas 9. Semoga nanti semua Salihah naik ke kelas 9 ya. Amin ya. Baik, Salihah. Untuk hari ini, seperti biasa ya, berarti grup 6, grup terakhir yang akan menyajikan materi mengenai literasi digital dan untuk kemajuan bangsa. Literasi digital untuk kemajuan bangsa, yaitu masuk ke PPKN ya, soalnya pendidikan kewarganegaraan, halaman 169 sampai 171, yaitu yang nanti akan dipresentasikan oleh Sabia, Asma, Brina, Farhah, Naila, dan Raya ya. Silakan untuk grup 6 Bu Uri serahkan waktu dan tempat kepada Solihah ya. Silakan. Nah, Bu Uri, izinkan saya untuk presentasi dan share screen ya. Terima kasih, Bu Uri. Silakan, Solihah. Bagaimana teman-teman? Kelihatan kan presentasi Raya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, Raya akan buka presentasi yang Raya dan teman-teman buat di jauh hari. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau Raya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah bertemu lagi di kelas literasi hari ini. Hari ini Raya dan teman-teman akan membahas materi tentang digital untuk kemajuan bangsa. Kalian penasaran kan gimana sih menggunakan digital untuk kemajuan bangsa? Kalau yang penasaran, dengerin presentasi kita sampai habis ya. Kalian mau tahu siapa aja yang ada di kelompok 6? Sini, saya kasih tahu ya. Ada Raya sebagai ketua kelompok, ada Farha yang pintar dan juga cantik, ada Brina yang lucu dan juga suka ketawa. Tapi semoga pas lagi presentasi dia nggak kepencet emot ya. Dan yang terakhir ada Naila, si manis dan juga pintar. Sebelumnya, kelompok 6 memiliki 6 orang termasuk Raya. Tapi, Allah, Sabia, dan Asma ada konfirmasi dan kabar tentang tidak bisa mengikuti diskusi mengenai presentasi kali ini. Atau membuat materi di presentasi kali ini. Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya, sebelum dimulai, saya mau peringatkan lagi nih tentang adab yang harus dilakukan saat belajar. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan tulisan. Dan yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farhah. Tapi Farhanya kayaknya belum join ya, Ri. Ya belum join ya. Karena di sana masih pagi banget, jadi Raya yang gantiin ya. Raya yang gantikan. Bismillah. Literasi digital untuk kemajuan bangsa. Pernahkah kalian menonton tutorial sebuah keterampilan bertemu, kemudian kalian mencoba untuk mempraktikannya? Misalnya, bagi kalian yang perempuan, pernahkah kalian menonton tutorial membuat brownies? Setelah menonton tutorial tersebut, kalian mencoba membuat brownies. Ternyata rasanya enak sekali. Lalu, kalian berpikir untuk menjualnya. Dari jualan brownies tersebut, kalian dapat penghasilan.
Dalam hal ini, kalian tidak hanya memiliki kemampuan digital, namun juga pemanfaatan digital. Kalian memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi digital yang bermanfaat untuk kalian tonton. Lalu, tidak berhenti sampai di situ. Pengetahuan baru yang kalian peroleh dari dunia digital tersebut, kalian terapkan dan manfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Macam-macam literasi digital. Macam-macam literasi digital. Myers dan Flores mengungkapkan bahwa literasi digital terdiri dari 3 level, yaitu level pertama adalah kompetensi digital, level kedua pemanfaatan digital, level ketiga, dan yang terakhir adalah level ketiga, yaitu transformasi digital. Slide digital competence akan dibacakan oleh Brina. Digital competence atau kompetensi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam berbagai konteks, termasuk pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama digital competence. 1. Meningkatkan kemampuan di era digital agar individu siap menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. 2. Mendorong pembelajaran dan kerja yang lebih efisien dengan digital competence. Seseorang dapat menggunakan alat digital untuk pembelajaran mandiri, bekerja secara kolaboratif, dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat. 3. Menumbuhkan pemikiran kritis terhadap informasi digital, membantu seseorang mengevaluasi keakuratan, kredibilitas, dan etika informasi yang ditemukan di internet. Contoh digital competence. 1. Literasi digital. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan internet. 2. Penggunaan media sosial. Kemampuan untuk mencari informasi secara profesional dan etis, termasuk membuat konten yang relevan dan mengelola interaksi dengan audiens. 3. Komunikasi digital. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Pengertian digital usage. Digital usage atau pemanfaatan digital adalah istilah yang merujuk pada cara seseorang atau kelompok memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, tablet, serta layanan dan platform digital seperti internet, media sosial, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Tujuan utama digital usage yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, otomatis, dan akurat, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Kedua, mempermudah akses informasi. Teknologi digital memudahkan individu untuk mencari, berbagi, dan menyimpan informasi secara instan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Ketiga, mempercepat komunikasi dan kolaborasi. Alat digital seperti email, chat, dan video call mempercepat komunikasi lintas waktu dan tempat, serta memungkinkan kolaborasi jarak jauh. Contoh digital usage. 1. Media sosial yang sering kita pakai sehari-hari, contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau mempromosikan produk atau jasa. 2. E-commerce. Bisa dibilang seperti belanja online melalui situs seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. 3. Pembelajaran online. Mengikuti kursus online melalui platform seperti Coursera, Udemy, atau edX.
4. Online school. Menggunakan teknologi digital untuk sekolah dari jarak jauh atau di rumah, seperti melalui Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams. Pengertian digital transformation. Digital transformation atau yang dikenal sebagai transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis atau organisasi, mengubah cara mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang transformasi digital. Tujuan utama dari transformasi digital yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Transformasi digital dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan cara mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Transformasi digital dapat membantu organisasi meningkatkan pengalaman pelanggan dengan cara menyediakan layanan yang lebih personal, meningkatkan kecepatan dan responsivitas dalam menangani permintaan pelanggan, dan menyediakan saluran komunikasi yang lebih banyak dan fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Transformasi digital dapat membantu organisasi meningkatkan pendapatan, kemampuan bersaing di pasar dengan cara meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Contoh digital transformation. Jika para pelajar dan pemuda, Contoh digital transformation adalah Gojek. Nadiem Makarim memanfaatkan inovasi teknologi digital dengan membuat platform transportasi daring yang diberi nama Gojek. Dengan platform ini, masyarakat dengan mudah memanfaatkan jasa transportasi umum untuk berbagai kebutuhan. Bahkan, kemudian Gojek menghadirkan varian layanan baru selain jasa transportasi, seperti GoFood dan GoClean. Inovasi Gojek bahkan disrupsi bisnis juga transformasi umum. Kita memiliki kemampuan literasi digital sampai pada level digital transformation, maka ini akan berdampak pada kemajuan bangsa. Para pelajar dan pemuda Indonesia akan melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada akhirnya, inovasi-inovasi tersebut akan menggerakkan perekonomian bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kesimpulan, digital competence adalah kemampuan untuk memilah dan mengolah saat berhadapan dengan berbagai informasi dalam dunia digital. Digital usage adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah dipilah dan diolah tersebut untuk tujuan produktif, seperti untuk bisnis dan pendidikan. Digital transformation adalah kemampuan melalui inovasi menghasilkan metode atau produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan memanfaatkan teknologi digital. Alhamdulillah, begitu dulu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih. Oke, baik, Masya Allah, jasa kamulah khairan bagi Salihah untuk grup 6 ya, khususnya baik yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik, Masya Allah ya. Untuk topiknya juga cukup jelas penjelasannya, contoh-contohnya juga lebih menyeluruh ya daripada yang di modul. Barakallahu fikum untuk grup 6. Sekarang seperti yang Solihah tadi sudah nyatakan bahwa sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Solihah yang memiliki pertanyaan silahkan angkat tangannya atau diketik pertanyaannya di kolom komentarnya, di kolom chat. Baik, silahkan Solihah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Baik, silahkan sambil disimak Solihah untuk modulnya, yaitu literasi digital untuk kemajuan bangsa. Untuk pertanyaannya boleh ambil dari modul ya. Baik, sepertinya ada satu pertanyaan di kolom chat ya, Solihah. Dari Aisyah Putri ya, Solihah. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana literasi digital dapat mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan? Ya, silakan Solihah untuk berbut 6 musyawarahkan jawabannya ya, yang tepat bagaimana. Pertanyaan boleh diambil dari modul Solihah ya, silahkan. Oke, baik, silakan Askia. Setelah ini ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi ya, Solihah. Baik, silakan untuk grup 6. Didiskusikan dulu jawabannya ya. Oke, baik. Silakan Naila. Izin menjawab pertanyaan Aisyah. Literasi digital dapat mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan dengan meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat, mendorong efisiensi pelayanan publik, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan keamanan data, dan mendorong inovasi layanan publik. Oke, baik, Masya Allah ya. Jawaban dari Naila yaitu adalah manfaatnya. Manfaat dari masuknya tadi adalah literasi digital ke dalam sektor pemerintahan. Ya, berarti dalam hal ini adalah impact atau efek positif literasi digital dalam mendukung transformasi digital menurut pertanyaan dari Aisyah Putria tadi Solihah. Baik, Solihah, untuk manfaatnya bagus sekali, Masya Allah. Sebelumnya Buri akan menambahkan sedikit ya untuk jawaban dari Naila. E-government itu apa sih gitu ya, atau electronic government atau pemerintahan elektronik. Definisi sederhananya adalah penggunaan informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh pemerintah tadi ya, dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Ya, tadi sudah dijawab oleh Naila ya, yaitu merupakan misalnya contohnya adalah mall pelayanan publik di Kota Salihah ada mall pelayanan publik? Ada, jadi orang mengurus SIM, paspor, KTP, lalu surat-surat berharga lain itu di satu tempat gitu. Kalau dulu di Sidoarjo ada ya, Sidoarjo ada, tapi entah selama COVID ya, jadi waktu itu suasananya pakai masker semua gitu ya, entah karena Bu Ri sudah pindah dari sana ya. Jadi masih ada atau buka kurang tahu, tapi lumayan efisien. Nah itu merupakan salah satu pemanfaatan digital literasi atau literasi digital untuk mendukung atau dalam aspek digital transformasi tadi ya yang bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Baik. Oke, baik Salihah. Itu tadi definisi dan efek positif literasi digital dan dalam aspek itu tadi ya digital transformasi di dalam pemerintahannya yang tadi dijawab oleh Naila. Baik Aisyah Putri, bagaimana jawaban dari Naila? Apakah bisa diterima dengan baik? Insyaallah bisa, Ustazah. Jazakallah khairan Naila dan Ustazah. Oke, baik Salihah. Amin wa jazakillah khair. Jazakumullah khairan untuk Naila dan untuk Aisyah Putri ya sudah mengajukan pertanyaan dan jawaban. Oke, baik selanjutnya adalah pertanyaan dari Humaira. Humaira yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa penting untuk generasi muda. Baik, silakan Raya. Untuk menjawab pertanyaan Humaira, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi. Dan mengapa penting untuk generasi muda? Karena penting untuk generasi muda membantu mereka menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bijak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Oke, baik, Masya Allah, Salihah ya. Betul sekali apa yang sudah dijawab oleh Raya tadi ya, bahwa teknologi ini seperti yang kita sudah lihat sekarang itu adalah sangat lekat sekali dengan kehidupan generasi muda. Entah itu ketika generasi muda ini, ya sepertinya isu ini sudah muncul ya dulu di tahun 2012, 2011 atau 2010 ya. Nah, itu sudah muncul berita tagline berita yang menyatakan bahwa saat ini generasi muda itu sebelum membeli barang-barang elektronik mereka harus mengecek internet gitu ya. Meskipun sosial media belum terlalu masif seperti sekarang tahun 2009 ke bawah itu ya. Itu sudah mulai fenomenanya sudah mulai nih, dimulai. Jadi ketika beli sesuatu itu bukan hanya ketika kita mendengarkan dari sales tokonya saja, tapi kita juga lihat membaca di internet. Nah, itu sudah mulai ya, Salihah generasi muda waktu itu, apalagi sekarang ya, jadi sangat melekat sekali dengan kehidupan generasi muda. Baik, Masya Allah. Untuk jawaban dari Raya, apakah bisa diterima dengan baik, Humaira? Insya Allah bisa diterima dengan baik ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan bagi Raya dan bagi Humaira tadi ya, Salihah. Baik. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Untuk grup 6, Salihah silahkan. Pertanyaan ketiga adalah dari Hansa. Hansa bertanya, seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap prestasi akademik di Indonesia? Baik, silakan Raya. Oh, Brina ya. Baik, silakan Brina. Izin menjawab pertanyaan sah. Baik, silakan. Seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap prestasi akademik di Indonesia? Literasi digital berperan penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Indonesia. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mencari materi dengan mudah, memahami informasi lebih baik, dan menyelesaikan tugas secara inovatif dan baik. Meski begitu, masih banyak yang seperti keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah dan potensi penyalahgunaan media digital yang bisa mengganggu proses belajar. Ya, betul, tepat sekali ya Salihahnya.
bahwa jawaban dari Brina tadi ya, bahwa sangat berpengaruh sekali dalam mungkin pengerjaan tugas. Contoh nyatanya ya, soalnya mungkin referensi pengerjaan tugas ya. Nah, ini ditekankan sekali hanya sebuah referensi atau inspirasi gitu ya, tidak boleh mencontoh langsung, misalnya seperti saat ini itu ya, anak-anak kuliah, mungkin mahasiswi kuliah sekarang itu kan tugasnya kebanyakan pakai ChatGPT ya. Nah, jadi dosen itu juga harus lebih melek teknologi dan harus misalnya download lagi apa itu semacam aplikasi yang bisa mendeteksi oh ini tugasnya pakai ChatGPT atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tutor juga harus lebih maju lagi gitu ya pemikirannya. Nah, untuk ini sebenarnya betul kata dari Brina tadi, itu adalah seberapa besar sih pengaruh literasi digital ya pasti Afan tadi apa tadi soalnya pertanyaan dari Hansa ya soalnya. Oke. Yang pasti adalah cukup berpengaruh terhadap prestasi akademik siswi di Indonesia ya. Namun teknologi memang penting ya, teknologi memang penting dan sangat berpengaruh, tapi jangan lupa untuk soalnya semua mungkin ke depannya membaca buku dengan metode konvensional itu akan lebih masuk ke kepala gitu ya. Salihnya tetap kita pakai metode yang konvensional juga agar tidak 100% teknologi karena memang bahaya ya kalau dimasukkan semuanya dipakai sistem online sebenarnya juga tidak baik termasuk belajar juga ya, perlu dengan buku juga sangat perlu. Oke, baik Salihah, jazakumullah khairan bagi Brina dan Hansa. Oh iya, untuk jawaban dari Brina, apakah bisa diterima dengan baik Hansa? Alhamdulillah bisa diterima dengan sangat baik, Ustazah. Syukran Brina, syukran Ustazah. Oke, baik Salihah. Jazakumullah khairan bagi Hansa dan Brina yang sudah menjawab dan bertanya ya. Oke, silakan untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Kaisa. Adalah sebagai pelajar, apa sih yang harus dilakukan untuk memulai transformasi digital atau digital transformation? Silahkan untuk grup 6 musyawarahkan jawabannya ya. Oke, baik. Silakan Brina. Afan izin menjawab pertanyaan Kais. Sebagai sebagai pelajar, langkah awal untuk memulai transformasi digital adalah 1. Meningkatkan literasi digital, pelajari cara menggunakan perangkat dan platform digital secara efektif. 2. Gunakan teknologi untuk belajar, memanfaatkan aplikasi video pembelajaran dan e-book. 3. Bangun kebiasaan digital positif. Atur waktu layar, hindari konten negatif, dan fokus pada hal produktif. 4.
belajar keterampilan digital seperti membuat presentasi, desain grafis, coding, atau manajemen data. 5. Aktif di komunitas digital. Ikut forum edukatif, diskusi online, atau proyek kolaboratif. Oke. Baik, Masya Allah. Jawabannya cukup jelasnya, Salihanya. Buri izin tambahkan satu lagi, yaitu modalnya tentu saja adalah uang ya Salihah ya. Baik, karena kita perlu peralatannya juga ya Salihah ketika kita mulai suatu bisnis digital transformation, pasti di pendidikannya, les codingnya, masuk ke komunitasnya kan ada yang berbayar ya. Jadi memang harus lebih menyiapkan lebih banyak uang gitu ya, seperti itu Salihah untuk jadi digital transformation-nya. Baik, untuk jawaban dari Brina, Kaisa bagaimana? Apakah bisa diterima dengan baik, Salihah? Bisa Ustazah, syukran Brina dan Ustazah. Ya. Oke, baik Salihah. Jazakumullah khairan bagi Brina dan Kaisanya sudah menjawab dan bertanya ya. Berarti sekarang adalah pertanyaan dari Rasya. Dari Rasya ya, Salihah untuk grup 6. Bagaimana literasi digital dapat menjadi aset strategis yang memungkinkan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah tidak hanya bertahan, namun juga unggul melawan dominasi brand besar di era transformasi digital. Silahkan untuk grup 6 dimusyawarahkan jawabannya. Oke, baik. Silakan Brina. Afwan izin menjawab pertanyaan Rasya. Kayaknya Raya tadi sama Naila wifi-nya lagi error. Oke, baik. Salihah. Literasi digital membantu UMKM memanfaatkan teknologi untuk promosi, penjualan, dan layanan pelanggan secara efektif. Dengan strategi digital yang tepat, UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas, bersaing lebih fleksibel, dan membangun merek yang kuat, bahkan di tengah dominasi brand besar. Oke, baik. Masya Allah ya. Betul sekali Salihah bahwa kita harus pintar-pintar memanfaatkan tadi teknologi ya Salihah. Dan Alhamdulillah UMKM di Indonesia terutama ya, inilah yang salah satu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang membantu ekonomi kita ketika COVID dulu ya. Jadi tidak terlalu jatuh banget gitu ya, karena memang kita itu menjual, jadi penjualnya masyarakat rakyat gitu ya, dan yang membeli rakyat juga gitu. Jadi kita cukup bagus di bidang UMKM ya. Soalnya meski masih harus diperbaiki di bidang tadi teknologinya, efisiensinya, terus marketingnya, nah itu harus diperbaiki ya. Banyak yang regulasinya juga ya, atau perundang-undangannya juga harus banyak yang diperhatikan. Namun tadi jawaban yang sudah diungkapkan oleh Brina sudah baik ya Salihah. Oke, untuk jawaban dari Brina, Raisya apakah bisa diterima dengan baik Salihah? Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Syukran Bina, syukran Ustazah. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik ya Salihah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan bagi Rasya dan Brina yang sudah menjawab dan bertanya dengan baik ya. Baik, silakan Salihah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Diangkat tangannya ya. Diangkat tangannya atau ketik di kolom komentar. Waalaikumsalam. Baik, Salihah tidak mengapa, nanti silakan untuk menyimak rekamannya ya. Oh iya, tidak mengapa Raya, tidak mengapa. Ini Alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal menjawab pertanyaan. Dan kalau tidak, silakan Salihah, ada yang ingin tanyakan? Sekali lagi, Buri akan beri waktu mungkin selama 2 menit. Ya,
Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan saja. Afan, ini dengan email nama Ai, ini siapa Solihah? Kalau boleh tahu? Aira Ustazah. Ya, oke, baik Salihah. Afan ya, karena namanya belum hafal Bu Uri, nama panggilannya. Oke, baik. Tidak ada yang ingin tanyakan, Solihah? Semuanya apakah sudah clear untuk materinya? Sudah clear ya, Solihah ya? Bagaimana? Suara Bu Uri bisa bisa didengar dengan baik? Bisa Ustazah. Bisa ya. Apakah sudah clear semua materinya? Sudah mengerti? Clear, Bu. Sudah ya? Oke, alhamdulillah Solihah. Kalau sudah, berarti untuk grup 6, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Solihah, berarti ini adalah presentasi terakhir untuk Solihah di dalam IPS PKN atau literasi ya. Semoga nanti dengan presentasi-presentasi kita, diskusi-diskusi kita hari ini bisa bermanfaat nanti ketika ujian kuartal ya, Solihah. Baik. Silakan untuk Bu Uri izin untuk buka kuis dulu ya. Kita akan kuis sebentar saja ya. Solihah ya, kita akan kuis. Nanti setelah itu mungkin kalau ada waktu kita review sedikit apa yang harus kita pelajari nanti ketika ujian kuartal. Tapi tetap nanti boleh buka buku ya, Solihah ya, untuk IPS dan PPKN saja ya. Oke, beri izin ya, Solihah, untuk mempresentasikan kuis hari ini. Kita akan jawab bersama-sama kuisnya Solihah. Nanti kalau ada pilihan ganda yang salah mungkin kuncinya ya, silahkan diberitahu Puri ya. Baik, kita akan mulai pertanyaan nomor 1. Silahkan sebutkan 3 level literasi digital secara berurutan. Apa saja ini Solihah? Yang mana yang betul? Orange saja. Yang orange betul ya. Digital competence, digital usage, setelah itu baru digital transformation ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan digital competence? Silakan dilihat di modul. Apa yang dimaksud digital competence? Biru Ustazah. Yang biru, kemampuan untuk memilah, betul ya. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan digital usage? Digital usage. Yang hijau. Yang hijau, kemampuan untuk memanfaatkan, betul ya. Setelah memilah dan mengolah, memanfaatkan, betul. Lalu yang terakhir adalah digital transformation, artinya adalah Biru tua. biru tua, betul ya. Melakukan inovasi terhadap data yang sudah diolah tadi ya. Di bawah ini, yang kelima, Solihah, di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari produk digital transformation. Silahkan. Ini video DIY. Ya, betul ya. Menurut Solihah ini masuk ke mana Solihah? Digital usage atau digital apa tadi? Sebentar. Digital usage atau digital competence meniru video di DIY? Digital usage. Iya, usage. Ya, betul ya. Jadi masuknya ke digital usage. Kita lanjutkan. Yang keenam, apakah dampak positif yang dapat dirasakan apabila generasi muda memiliki kemampuan digital yang mumpuni? Yang hijau. Yang hijau. Masa kita semakin maju, betul ya, tentu saja ya. Yang ketujuh, mengapa melakukan inovasi dalam aspek teknologi digital penting? Yang merah. Yang merah, betul. Kemajuan bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat ya. Yang kedelapan, pilihlah contoh yang efisien dalam pengambilan data dengan memanfaatkan
teknologi digital dengan memanfaatkan teknologi digital, Salihah ya. Oke, silakan untuk pengambilan data lebih baik. الجدول hijau itu Ustazah. Jadwal penggunaan Google Form, boleh Google Form ya. Betul, Salihah. Selanjutnya, sebutkan kata kunci dari digital competence. Ada di modul. Kata kuncinya apa itu? Digital competence yang bercetak miring, halaman 169. Digital competence level 1. Yang mana? Silakan Salihah, dicek modulnya. Kata kuncinya adalah yang ada di gambar, skills, concepts, approaches, dan edited. Jadi yang ini ya, yang merah Salihah. Sekarang selanjutnya, nomor 10, sebutkan kata kunci dari digital usage. Ada yang lihat di modul Salihah? Silahkan dibaca di 169, digital usage. Keywordnya atau kata kuncinya apa? Silahkan. Silahkan Salihah. Ada yang bisa jawab? yang biru. Yang biru, professional or discipline application. Nah, seharusnya tidak ada komanya ya. Betul, Salihah yang biru. Sekarang terakhir, sebutkan kata kunci dari digital transformation. Hijau tua. Digital innovation and creativity. Betul ya, Salihah. Sesuai dengan modul. Baik, alhamdulillah kuisnya sudah kita kerjakan. Semoga memudahkan Salihah untuk memahami materi kali ini ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan, Salihah sambil sembari Buri cek presensinya ya. Di sini yang hadir ada berapa Salihah? Kalau boleh tahu? 24 ya, 24 ya. Oke, boleh dicek dulu. Oke, baik, pas ya Salihah. Untuk yang hadir dan presensinya pas. Nah, untuk 3 menit ini, Buri izin untuk kita mereview. Ya, mereview apa yang kita pelajari selama kuartal 4 ya. Silakan Salihah untuk dibuka dulu. Modulnya sudah dibuka? Modulnya sudah dibuka, Salihah? Sudah, Bu. Ya? Oke, sudah ya. Baik, kita lihat di sini itu kita mulai dari 120 sebentar ya. Mengenai negara-negara di Asia Tenggara ya, pembahasan kita ya untuk IPS. Bentar. Baik, berarti kita mulai nanti Salihah untuk ujian kuartalnya di halaman 89 ya, atau 89 atau 90 ya Salihah ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas adalah mengenai negara-negara di khususnya Asia Tenggara ya. Setelah itu, kita cek di sini. Yang A untuk chapter pertama, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, itu adalah yang akan kita baca adalah letak geografis. Nah, setelah letak geografis, yang B adalah letak koordinat. Ya, letak koordinat biasanya terdapat angka-angka dalamnya. Dan yang poin ke C, ya, dalam pembahasan mengenal negara-negara ASEAN adalah pengenalan identitas negara dan berbagai macam topik mengenai negara-negara di negara anggota ASEAN ya. Negara anggota ASEAN ada apa saja ini Salihah? Indonesia, lalu apa lagi? Apa ini? Bendera apa ini? Ya, ini ya. Brunei Darussalam. Betul. Setelah itu Filipina. Yang keempat Kamboja. Yang kelima Laos. Laos. Yang keenam Malaysia. Negeri jiran. Yang ketujuh Myanmar. Betul. Yang ke-8 Singapura. Yang ke-9 Thailand. Yang ke-10 Vietnam. Masya Allah ya. Berarti ini yang terakhir yaitu Vietnam. Baik. Paling tidak Salihah ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan, sebutkan negara-negara di Asia Tenggara. Insya Allah Salihah sudah tahu ya Salihah ya ke 10 negara ini. Baik. Sudah pukul 9.